Dari sifat-sifat yang sangat penting agar bisa sukses dalam kehidupan pribadi. Perkenalkan, nama saya Ika Nurizana dengan NIM Magir 109. Perkenalkan, nama saya Novita Ahyuni dengan NIM 240210101123. Perkenalkan, saya Gita Ilma Maulida dengan NIM Akhir 134. Saya Arjuna Mabradana dengan NIM Akhir 145. Studi kasus kecerdasan emosi pengaruhi prestasi akademik anak di sekolah. Sebelum membahas studi kasus, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep kecerdasan emosional dalam konteks pendidikan. Menurut Teologi Geleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri serta menjalin hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Dalam lingkungan sekolah, kecerdasan emosional berperan penting dalam pencapaian akademik karena dapat membantu siswa mengatasi tekanan, menjalin relasi sosial, dan meningkatkan motivasi belajar. Dalam studi kasus ini, kami meneliti seorang siswa SD berinisial AR berusia 10 tahun yang duduk di kelas 4 SD. Berdasarkan hasil observasi guru dan observasi kelas, AR sering menunjukkan perilaku mudah marah, menutup diri saat diskusi kelompok, dan kurang responsif saat diberi tugas. Guru juga mengamati bahwa AR sering menangis ketika menghadapi tugas sulit dan menolak berbicara ketika dimarahi. Prestasi akademik AR tergolong menurun, terutama dalam pelajaran yang menuntut kerja kelompok dan pencapaian lisan. Namun, saat AR diberi kesempatan mengerjakan tugas secara mandiri dalam situasi tenang, ia menunjukkan kemampuan memahami materi dengan baik. Dari sini disimpulkan bahwa AR memiliki tingkat kecerdasan emosional yang belum berkembang optimal, yang berpengaruh pada gaya belajar dan hasil akademiknya. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kecerdasan emosional si AR. Yang pertama, kesulitan dalam mengelola emosi. Perilaku mudah marah dan menangis menunjukkan ketidakmampuan mengenali atau mengatur emosi, mengakibatkan kurangnya pemahaman emosi. Yang kedua, keterampilan sosial terbatas. Penutupan diri saat diskusi kelompok dan kurang responsif mencerminkan hambatan interaksi sosial, diduga karena minimnya interaksi dengan teman sebaya. Yang ketiga, ketidakcocokan gaya belajar. Peningkatan performa saat belajar mandiri mengindikasikan kebutuhan lingkungan tenang, sementara metode kelompok di kelas memicu si AR frustasi dan demotivasi. Yang keempat, lingkungan tidak mendukung. Paparan situasi stres di sekolah ataupun di rumah seperti konflik maupun tekanan, serta kurangnya dukungan guru maupun orang tua dapat memperburuk perkembangan emosional AR. Yang kelima, faktor individual, di mana temperamen sensitif atau kepribadian introvert serta terdapatnya pengalaman traumatis mempengaruhi respon emosional AR. Dampak kecerdasan emosional terhadap prestasi peserta didik. Kecerdasan emosional yang belum berkembang secara optimal, seperti yang ditunjukkan oleh inisial AR dalam studi kasus, dapat berdampak negatif terhadap prestasi akademik peserta didik. Di antaranya yaitu, yang pertama, kontrol emosi yang buruk. AR menunjukkan perilaku yang mudah marah, menangis saat menghadapi kesulitan, dan menutup diri ketika mendapat teguran. Ketidakmampuan mengelola emosi ini membuatnya sulit untuk fokus, menerima umpan balik, dan menyelesaikan tugas secara efektif. Hal ini menghambat pencapaian akademik, terutama dalam situasi yang menantang. Yang kedua, rendahnya kemampuan sosial. Minimnya partisipasi AR dalam diskusi kelompok menunjukkan keterbatasan dalam menjalin hubungan sosial dan juga bekerja sama.
ketidakterlibatan AR menyebabkan ia kehilangan kesempatan belajar dari teman sebaya dan juga menghambat perkembangan keterampilan komunikasi. Lalu yang ketiga, motivasi belajar yang terganggu. Reaksi emosional negatif terhadap tugas atau teguran dapat menurunkan motivasi intrinsik AR. Ia cenderung menolak tugas atau diam saat ditegur, yang menunjukkan adanya hambatan emosional yang berdampak pada semangat belajarnya. Yang terakhir, penurunan prestasi akademik. Kombinasi dari kesulitan emosional dan sosial ini berdampak langsung pada nilai akademik AR, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan interaksi, presentasi, atau bekerja sama dengan tim. Nah, meskipun studi kasus AR menyoroti sejumlah tantangan akibat kecerdasan emosional yang belum berkembang secara optimal, namun ada dampak positif diantaranya adalah yang pertama, potensi akademik yang baik dalam lingkungan yang mendukung. Ketika AR diberi tugas secara mandiri dalam suasana tenang, ia mampu memahami materi dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwa AR memiliki potensi kognitif yang baik dan mampu belajar dengan efektif jika lingkungan belajarnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan kognitif dan emosional. Dalam kasus ini, menegaskan pentingnya peran kesadaran emosional dalam menunjang keberhasilan akademik, bukan hanya faktor intelektual semata. Terdapat beberapa solusi untuk menangani beberapa permasalahan yang terjadi pada kecerdasan peserta didik. Yang pertama, adanya kontrol emosi. Kontrol emosi dapat ditangani dengan pendekatan konseling langsung secara individu dengan guru BK. Selain itu, orang tua dan lingkungan belajar sangat mempengaruhi dalam kontrol emosi seseorang. Yang kedua, yaitu rendahnya keterampilan sosial. Hal ini dapat ditangani dengan latihan keterampilan sosial yang seperti sering menyapa orang lain, bersama tim, dan juga mengajukan pertanyaan secara aktif. Yang terakhir, yaitu kurangnya motivasi belajar seseorang. Hal ini dapat ditangani dengan cara menciptakan ruang belajar yang menyenangkan, seperti menggunakan media pembelajaran yang variatif, misalnya video, game, dan lain-lain. Dapat kita simpulkan, kasus AR menunjukkan bahwa kecerdasan emosional sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. AR mengalami kesulitan mengelola emosi, kurang percaya diri, dan sulit bersosialisasi yang membuat nilainya menurun. Namun, ia mampu belajar dengan baik dalam suasana tenang dan mandiri, menunjukkan bahwa ia sebenarnya memiliki potensi. Secara keseluruhan, kecerdasan kognitif dan emosional sangat penting untuk membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya perlu fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan emosional siswa secara holistik. Sekian, terima kasih.